Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kita seluruhnya berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Imam Al-Bukhari di kota Parepare, dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, maka kita manfaatkan waktu yang Allah taala berikan kepada kita seluruhnya, mengisinya dengan majelis ilmu, nasihat menasihati, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mendengarkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala di malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting karena kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah urgensi dan pentingnya amalan atau pentingnya perkara yang halal, hal-hal yang baik, hal-hal yang dihalalkan. Barakallahu fikum. Dan pembahasan ini jamaah sekalian, ini kami ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan hadisnya juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-10. Situ beliau menyebutkan tentang pembahasan ini dan menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Maka kita lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang barakallahu fikum dikenal dengan semangatnya menuntut ilmu agama, dikenal dengan semangatnya menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bersama Nabi menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang singkat, sekitar 4 tahun. Tapi beliau apa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan jamaah sekalian, ya, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita semangat dan terus-menerus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian orang ada yang lama dalam menuntut ilmu, lama dalam
ya barakallahu fikum, mengenal ilmu agama, tapi tidak dibarengi dengan semangat, tidak dibarengi dengan ya barakallahu fikum keistiqomahan dalam belajar. Terkadang apa? Dia mengenal ilmu agama dalam waktu yang lama, tapi apa? Itu yang dia dapatkan begitu-begitu saja istilahnya. Tapi ada yang baru belajar misalnya, barakallahu fikum, ternyata bisa melampaui yang sudah lama kenal ilmu agama. Kenapa? Disebabkan karena semangatnya, keistiqomahannya, kesabarannya dalam menuntut ilmu agama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sekitar 4 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu beliau ya dikenal dengan sahabat yang gigih, benar-benar semangat menuntut ilmu bersama Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik." Allah maha baik. Inna Allah tayyib. Dan ini diantara sifat Allah Azza wa Jal. Allah itu maha baik. Apa makna Allah Ta'ala maha baik? Ulama menyebutkan maknanya adalah Allah Ta'ala maha baik pada zatnya. Zatnya Allah baik. Demikian pula pada barakallahu fikum nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha baik pada al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya baik. Sifatnya Allah semuanya baik. Tidak ada yang buruk, bahkan tidak ada cacat sama sekali. Sempurna nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah maha baik. Allah Ta'ala maha baik pada syariatnya. Pada syariatnya. Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya maha baik. Ya, semuanya apa? Baik. Seluruh apa yang Allah Ta'ala perintahkan pasti kebaikan. Kalau kita paham seperti ini jamaah sekalian, ini bisa menjadi sebab kita semangat di dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Karena apa? Allah itu maha baik. Dan pada syariat Allah, perintah Allah Azza wa Jal, pasti semuanya kebaikan. Kenapa? Innallaha thayyib. Karena Allah Ta'ala itu apa? Maha baik. Seluruh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya, larangannya, pasti kebaikan. Allah Ta'ala memerintahkan untuk salat 5 waktu, pasti kebaikan. Allah Ta'ala memerintahkan ya, melaksanakan salat, pasti kebaikan. Pasti ada hikmah di baliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ya, kepada para suami misalnya, kepada kepala keluarga untuk berbuat baik kepada istrinya, untuk berbuat baik kepada pasangannya, kepada anaknya, untuk menafkahi mereka. Pasti kebaikan, hikmah di baliknya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri ya, diperintahkan untuk taat kepada suaminya pada hal yang ma'ruf. Nah, pasti kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berbuat adil, pasti kebaikan seluruhnya. Demikian pula larangan-larangan Allah Azza wa Jal ya. Kenapa dilarang? Karena kalau ditinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, itu pasti kebaikan. Dilarang melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah Azza wa Jal. Kenapa dilarang? Karena kalau ditinggalkan pasti kebaikan ya. Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala melarang apa? Berbuat hal-hal yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau ditinggalkan perkara yang dilarang tersebut pasti kebaikan. Dan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmah di baliknya. Pasti ada hikmah di baliknya. Barakallahu fikum. Ini makna innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu maha baik. Maka pada segala hal yang setelah kita sebutkan sebelumnya, Allah maha baik pada zatnya, Allah Ta'ala maha baik pada nama dan sifatnya, Allah Ta'ala maha baik pada syariatnya, perintah dan larangannya. Barakallahu fikum. Ini mana hadits Nabi SAW, sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik.
Dan di antara bentuk yang baik adalah perkara yang halal, perkara yang baik. Barakallahu fikum. Seperti apa? Amalan. Allah tidak menerima kecuali amalan yang baik saja. Nah, apa amalan yang baik itu? Ketika amalan tersebut padanya terdapat pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada amalan tersebut ada bentuk apa? Al-mutaba'ah, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang baik. Allah tidak akan menerima amalan kecuali apa? Amalan-amalan yang baik. Demikian pula ucapan tidak akan diterima kecuali ucapan yang baik. Ya, demikian pula pada hal-hal yang lainnya. Karena hadis menunjukkan apa? Keumuman. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Demikian pula sedekah misalnya. Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari yang baik. Ya. Penghasilannya, ketika penghasilan yang baik, kemudian dia sedekahkan, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau penghasilan yang buruk, ya, diambil dari harta yang bukan haknya, dia mencurinya, menipu orang, kemudian dia sedekahkan, sedekah tersebut tidak akan diterima. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik, ya, kecuali yang halal, ya. Dari barakallahu fikum penghasilan yang halal. Ini menunjukkan pentingnya, urgensi dari perkara yang halal, perkara yang baik. Kenapa? Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Tentunya kita jemaah sekalian, barakallahu fikum, kita menginginkan agar usaha kita, amalan kita, sedekah kita, ya, ucapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang halal. Ya, barakallahu fikum. Ini diantara makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global, ya. Jadi dalam hadis ini terdapat dua pembahasan besar kita bisa dapatkan. Yang pertama apa? Sifat Allah, Allah Ta'ala maha baik, ya. Kebaikan seluruhnya, pada syariatnya, pada nama dan sifatnya dan seterusnya, telah kita sebutkan. Yang kedua apa? Terkait dengan amalan manusia, perbuatan manusia, ucapan manusia, ya, usaha manusia. Allah Ta'ala tidak akan menerimanya kecuali yang baik-baik saja, yang halal, yang bagus, ya. Nah, kemudian setelah itu jamaah sekalian, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membahas terkait dengan sebagian hal-hal yang sangat penting. Sebelumnya secara global, secara umum pembahasannya. Sekarang lebih mengerucut lagi, ya, lebih mengerucut lagi. Pembahasan yang dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah kaitannya dengan, ya, makanan. Kaitannya dengan makanan. Barakallahu fikum. Hendaknya yang kita makan adalah yang dari yang baik-baik dan yang halal. Ya. Sebelumnya kan pembahasannya secara umum kita telah bahas tadi. Nah, sekarang lebih mengerucut lagi pembahasannya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha, sesungguhnya Allah, amaral mu'minina bima amara bihil mursalin." Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dengannya para rasul. Yakni ada perintah Allah kepada orang yang beriman, dan perintah Allah ini juga Allah Ta'ala perintahkan kepada para rasul, sama, ya. Apa perintahnya? Nanti kita akan sebutkan ayat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini Nabi mengabarkan ada perintah Allah. Tadi telah kita sebutkan, kalau yang namanya perintah pasti apa? Pasti kebaikan, ya, pasti bagus. Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan para rasul. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, dari yang halal. Wa'malu salihan, dan beramal solehlah kalian. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Perhatikan perintah Allah Azza wa Jalla kepada para rasul.
wahai sekalian para rasul. Ternyata perintah Allah memerintahkan mereka untuk makan dari yang baik-baik, yang halal. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, beramal solehlah kalian. Setelah perintah untuk makan dari yang baik-baik, Allah Ta'ala perintahkan untuk apa? Beramal soleh. Nah di sini sebagian ulama seperti Syekh Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala, yang sekarang mufti Saudi Arabia, barakallahu fikum, beliau menyebutkan faedah bahwasanya makanan yang baik itu membantu seorang hamba untuk beramal saleh. Ya. Makanan yang baik apa? Membantu seorang hamba untuk beramal saleh. Membantu untuk beramal saleh. Sebab kita semangat kuat di dalam beramal saleh. Disebabkan karena makanan. Ya. Makanya kita perhatikan ya perintah Allah dalam Al-Qur'an. Para rasul diperintahkan dulu apa? Dalam ayat tadi untuk makan dari yang baik-baik. Nah, perintah setelahnya, perintah yang kedua setelah itu apa? Beramal solehlah kalian. Beramal solehlah kalian. Perintah untuk makan dari yang baik, kemudian apa? Beramal soleh. Barakallahu fikum. Maka ulama mengambil faedah bahwasanya makanan yang baik, makanan yang halal, itu apa? Membantu seorang hamba untuk beramal soleh. Makanya para rasul paling semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Paling apa? Semangat di dalam menegakkan amalan saleh. Sebabnya apa? Disebabkan karena makanan yang halal. Barakallahu fikum. Maka kita lihat kembali jamaah sekalian dari diri kita sendiri, introspeksi diri. Mungkin kita tidak semangat beramal, tidak semangat pergi ta'lim, tidak semangat belajar, tidak semangat beribadah. Kenapa? Mungkin karena ada makanan yang haram. Mungkin karena makanannya haram, penghasilannya tidak baik. Ya. Barakallahu fikum. Wa'malu salihan, beramal salehlah kalian wahai para rasul. Inni bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini perintah Allah kepada apa? Kepada para rasul. Nah, ayat yang kedua yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, ya, perintah kepada orang yang beriman. Sama perintahnya juga, makan dari makanan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami berikan, yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ya. Barakallahu fikum. Perintah Allah kepada orang yang beriman. Dan di sini juga ada faedah. Orang-orang yang beriman, demikian pula para rasul, mereka tidak beramal kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, para rasul saja mereka diperintah oleh Allah. Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kata Allah. Perintah Allah. Para rasul mereka tidak beramal kecuali dengan perintah Allah, kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu para rasul adalah orang yang paling pintar, orang yang paling berakal, yang paling bersih hatinya. Bersamaan dengan itu mereka tidak melakukan amalan kecuali apa? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang tentunya kepintaran kita, kecerdasan kita di bawah para rasul. Keimanan kita, amalan kita, semangat kita beribadah di bawah para rasul. Kemudian kita berani ingin apa? Membuat amalan-amalan yang baru. Berani apa? Beramal kemudian tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para rasul saja apa? Mereka beramal dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah seluruh perintah Allah kita sepakat bahwasanya apa? Pasti kebaikan. Ya. Nah, sebagian orang, nasallallahu as-salamata wal afiyah, mereka lebih mendahulukan amalan-amalan yang mereka anggap bagus dibandingkan apa? Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara faedah disebutkan oleh ulama. Maka dalam hadis ini barakallahu fikum yang telah kita sebutkan, ya, Nabi apa menyebutkan dua ayat terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk makan dari makanan yang baik, makanan yang halal. Barakallahu fikum. Dan telah disebutkan bahwasanya makanan yang halal, makanan yang baik ini membantu seorang hamba untuk apa? Beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, berarti kebalikannya. Ya, makanan yang buruk ini bisa membuat apa? Malas beribadah. Ini kebalikannya yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Ini yukassil, artinya mempermalas seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan bahwasanya engkau melihat ya, orang-orang yang paling malas beribadah, paling malas melaksanakan sholat adalah apa? Orang-orang yang penghasilannya dari penghasilan yang haram. Ya, dari penghasilan yang haram. Ini banyak kita temui dari hal tersebut. Ketika penghasilannya haram, ya, itu bisa menjadi sebab dia, barakallahu fikum, meninggalkan ibadah, meninggalkan amalan saleh. Ya, padahal ya, tujuan kita hidup, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia tinggalkan ibadah, ya disebabkan karena apa? Disebabkan karena asupan makanan yang tidak baik yang masuk di dalam tubuhnya. Ya. Demikian pula di antara barakallahu fikum faedah yang disebutkan oleh ulama terkait dengan hadis ini, padanya terdapat bantahan kepada orang-orang yang mengaku zuhud. Ya, hanya pengakuan saja, tapi dia melakukan hal-hal yang menyelisih syariat Islam. Misalnya apa? Sebagian orang mengaku zuhud, tidak mau makan dari yang baik-baik atau yang halal, yang lezat. Kenapa? Karena katanya supaya zuhud, meninggalkan kehidupan dunia. Ya. Dalam ayat kan disebutkan, makanlah dari yang baik-baik. Dan ulama menyebutkan, yang baik-baik diantaranya adalah makanan-makanan yang lezat. Makanan-makanan yang lezat. Apakah itu? Ya, barakallahu fikum, daging-daging atau buah-buahan. Semuanya masuk dalam ayat. Makanlah dari yang baik-baik, yang lezat, yang halal, yang bagus. Ya. Nah, sebagian orang apa? Yang mengaku zuhud mengatakan, ya, atau perbuatannya meninggalkan makanan yang enak, yang lezat. Tanya supaya zuhud, meninggalkan kehidupan dunia, jauh dari kehidupan dunia. Syekh Al-Fauzan ya menyebutkan faedah ini hal yang berlebihan. Ya, bulu. Meninggalkan makanan yang lezat, makanan yang baik, ya, dalam rangka katanya untuk zuhud. Ya, barakallahu fikum. Ini juga menyelisihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan ya, yang lezat juga. Ya. Nabi makan apa yang dimudahkan untuknya. Ada makanan yang enak, beliau makan. Ya, barakallahu fikum. Ada daging, beliau makan. Apa yang Allah Ta'ala mudahkan untuknya. Ya, demikian pula barakallahu fikum pada hal-hal yang lainnya. Di antara orang-orang yang mengaku zuhud, padahal zuhud itu apa? Yang benarnya zuhud adalah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya, yang tidak dibutuhkan. Itu namanya zuhud, zuhud yang benar. Ya, meninggalkan apa? Perkara yang diharamkan, perkara yang makruh, ya, perkara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak dibutuhkan. Itu namanya zuhud. Ya. Adapun kalau dikatakan zuhud adalah meninggalkan yang baik-baik, ini menyelisih ayat. Ya. Seperti misalnya, ya, sebagai contoh, ya, karena kita membahas tentang zuhud ya tadi, pakaian yang indah. Ya. Sebagian orang mungkin dia sengaja pakaian-pakaian yang tidak indah atau robek, katanya supaya terlihat zuhud, meninggalkan kehidupan dunia. Ini menyelisih apa? Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga pakai pakaian yang indah. Ya, barakallahu fikum. Kalau itu halal, baik, ya kita kerjakan. Pakaian yang indah, alhamdulillah kita pakai. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula hal-hal yang dimudahkan untuk kita. Kalau itu baik, ya tidak mengapa kita kerjakan. Itu halal, tidak mengapa kita makan. Ya, jangan sampai kita meninggalkan perkara-perkara yang dihalalkan dalam syariat Islam. Hal-hal yang baik. Ya. Disebabkan karena anggapan kita zuhud itu seperti itu yang telah kita sebutkan sebelumnya, anggapan yang salah. Demikian pula ya, meninggalkan menikah misalnya. Meninggalkan menikah. Katanya zuhud supaya tidak ya terbuai dengan kehidupan dunia, tinggalkan kehidupan dunia, kelezatan dunia. Katanya untuk zuhud.
Ya, ini juga menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah, ya. Nabi menikah, bahkan bukan satu dia nikahi. Berapa yang beliau nikahi? Banyak. Ya. Dari wanita-wanita yang salihah. Ya. Paling mengatakan tidak mau menikah, tidak mau poligami juga misalnya. Ya, barakallahu fikum. Kenapa mau zuhud? Kita katakan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum dimudahkan, ya, memiliki barakallahu fikum, harta yang bisa menafkahi dia dan istrinya, menafkahi anaknya, dimudahkan oleh Allah azza wajalla. Kemudian dia tinggalkan karena hanya mau zuhud. Kita katakan ini menyelisih petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau begitu jangan ragu-ragu. Kalau sudah memiliki kemampuan tentunya. Memiliki kemampuan. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang barakallahu fi menyelisih syariat juga. Semangatnya melakukan seperti itu, poligami misalnya, tapi ternyata perkara yang buruk yang lahir di baliknya. Karena kenapa? Karena dia tidak memikirnya terlebih dahulu. Dia tidak, ya barakallahu fikum, tidak matang persiapannya misalnya. Tapi kalau dia sudah anggap bisa, sudah memiliki kemampuan, silahkan. Itu perbuatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam yang pasti ada kebaikan di baliknya. Ya, pasti ada kebaikan di baliknya. Orang-orang yang adil dalam berfikir, ya, yang sehat jernih pikirannya, barakallahu fikum, dia pasti akan terima hal tersebut. Demikian pula wanita yang saleh pasti akan menerima hal tersebut. Ya, pasti akan menerimanya. Ketika dia mengetahui syariat Allah, pasti kebaikan di baliknya. Ya, mungkin sekarang dia tidak tahu, tapi nanti insyaallah taala dia akan mengetahui hikmah di baliknya. Karena syariat Allah, barakallahu fikum, pasti kebaikan. Ya, tidak ada keburukan padanya. Yang namanya syariat Allah, yang pertama murni kebaikan. Yang kedua, kalau ada keburukannya pasti kebaikannya lebih banyak. Pasti kebaikannya lebih banyak. Yang pertama misalnya murni kebaikan, tauhid, murni kebaikan. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah beliau, melaksanakan salat. Ya barakallahu fikum, murni kebaikan. Dan ada barakallahu fikum, yang kebaikannya pasti lebih banyak. Misalnya kita diwajibkan berjihad misalnya, jihad yang syar'i. Ya, mungkin sebagian ada yang meninggal, ada yang terluka, ada yang habis hartanya. Kan ada hal yang mungkin manusia tidak menyukainya, tapi ketahuilah pasti kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ada yang meninggal, orang yang berjihad di jalan Allah pasti akan masuk surga dan tidak akan ditanya di kuburannya. Ya. Pertanyaan di alam kubur, sepakat para ulama, para nabi atau para rasul, dan orang yang meninggal di jalan Allah tidak akan ditanya di alam kubur. Semuanya pasti akan masuk surga, tidak diuji lagi di alam kubur. Ya barakallahu fikum. Dan sebagian ulama sebutkan terkait dengan pembahasan akidah tersebut, orang-orang yang tidak ditanya di alam kubur. Ya barakallahu fikum. Pasti kebaikan lebih banyak. Kalau dia menang dalam jihad di jalan Allah, kebaikan yang ia akan dapatkan, ya, dapatkan pahala yang sangat besar. Karena dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syariat-syariat yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Seorang suami dituntut untuk menafkahi istrinya. Mungkin ada uangnya hilang, kurang misalnya, tapi pasti kebaikan yang sangat besar. Ya, pasti kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ya, barakallahu fikum. Dan contoh-contoh yang lainnya, mungkin sebagian orang lihat itu perkara yang tidak hatinya tidak menyukainya. Nah, tabiat kita tidak menyukainya, tapi ketahuilah pasti kebaikan yang sangat besar, ya, berada di dalamnya. Nah, al-muhim tadi kita kembali ke pembahasan zuhud. Ya, yang namanya zuhud tadi meninggalkan perkara yang haram dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak dibutuhkan. Ya, maka sebagian manusia yang menganggap, ya, perkara yang baik, perkara yang lezat, perkara yang mubah ditinggalkan karena bentuk ibadah. Ibadah zuhud ini hal yang keliru, menyelisihi petunjuknya dan perbuatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di akhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan percontohan. Ya, bagaimana kalau orang tidak makan dari yang baik-baik, perkara yang halal? Apa akibatnya? Apa keburukan yang ia akan dapatkan?
Ya, kan sebelumnya perintah untuk makan dari yang baik, bahkan Nabi sebutkan ayat. Nah sekarang bagaimana kalau orang yang makan makanan yang haram, yang tidak baik, yang tidak halal? Ya, Nabi SAW menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajulah." Yani Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW kemudian menyebutkan seorang yutilus safar, panjang safarnya, panjang perjalanannya. Ash'atha akbar, awut-awutan rambutnya, berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, kemudian mengatakan apa? Lalu ia mengucapkan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, demikian pula pakaiannya haram, diasupi dengan perkara yang haram, maka bagaimana ia diterima doanya? Maka bagaimana dia diterima doanya? Ya, ini jauh untuk diterima doanya. Perhatikan, Nabi menyebutkan seorang yang panjang safarnya. Dia, barakallahu fikum, melakukan atau dalam keadaan sebab-sebab doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sebab-sebab, ternyata doanya apa? Jauh untuk diterima, disebabkan karena makanan yang haram. Sebab yang pertama, sebab diterimanya doa seorang hamba adalah dia dalam keadaan safar. Ya, apalagi disebutkan dalam ayat, dalam hadis, safarnya panjang. Safarnya panjang. Apalagi dahulu ya, safarnya orang itu apa? Tidak seperti sekarang. Ya. Panjang safarnya. Bahkan disebutkan awut-awutan rambutnya. Demikianlah orang bersafar di zaman dahulu. Bahkan di zaman sekarang kita lihat sebagian orang yang bersafar seperti itu. Ya. Kita lihat sebagian orang yang bersafar seperti itu. Kemudian akbar, berdebu. Ya, keadaannya keadaan yang ya, kita lihat seperti memprihatinkan. Ya. Bukan orang yang sombong. Ya. Orang kelihatannya tawadhu. Ya. Panjang safarnya, berdebu, awut-awutan rambutnya, berdebu. Kemudian apa? Sebab selanjutnya mengangkat tangannya. Dan mengangkat tangan dalam doa, ya barakallahu fikum, itu salah satu sebab doa diterima. Mengangkat tangannya ila sama, ke langit. Ini juga dalil menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu di mana? Di atas, ya di atas langit. Alal arsh, ia mengangkat tangannya ke langit. Berarti akidahnya juga apa? Bagus. Insyaallah Ta'ala dia mengangkat tangannya ke langit karena Allah Ta'ala itu di atas, fitrahnya bagus. Ya. Nah, mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian di antara sebab doanya apa? Doa diterima, di antara sebabnya adalah berdoa dengan bertawassul dengan ar-rububiyah. Dia mengucapkan wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya. Atau dengan nama Allah, sifat Allah. Kita minta rezeki misalnya ya Razzaq. Wahai yang memberikan rezeki, kita ingin dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, dengan nama-nama Allah. Ini salah satu sebab diterima doa. Dan dia menyebutkan apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai yang menciptakanku, yang mengaturku, yang memberikanku rezeki. Nah, kemudian Nabi sebutkan makanannya haram, minumannya haram, kemudian pakaiannya haram, diasupi dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya diterima? Nah, jauh untuk diterima doanya. Nah, di sini juga ulama, ya, barakallahu fikum, mengambil faedah bahwa dalam hadis ini menunjukkan bahwa doa seorang hamba itu tidak akan diterima kecuali jika terpenuhi sebab-sebab diterimanya doa. Kecuali terpenuhi sebab-sebab diterimanya doa. Yang kedua, tidak akan diterima doa seorang hamba kecuali hilang penghalang-penghalang diterimanya doa. Hilang apa? Penghalang-penghalang diterimanya doa. Nah, di sini orang yang berdoa ini ada sebab-sebab diterimanya doa. Tapi ternyata ada penghalang-penghalangnya. Makanya jauh untuk diterima doanya. Apa penghalang doanya?
makanannya haram, minumannya haram, ya, dipenuhi dengan perkara yang haram. Ini sebab ya doa tidak diterima. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ini bukan hanya sekedar berdoa. Bagaimana kita berdoa di waktu mustajabah misalnya, berdoa menyebutkan nama Allah, tapi hendaknya kita juga apa? Memperhatikan jangan sampai ada penghalang-penghalang diterimanya doa. Dan di antara penghalang tersebut adalah makanan, minuman yang haram. Ya, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka ini di antara faedah ya dari hadis. Kemudian ya di akhir dari pertemuan kita menyebutkan faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Ya, tadi telah disebutkan hadisnya kalau di kitab Al-Arba'in hadis yang ke-10. Ya. Di antara faedah yang bisa kita petik tadi telah disebutkan bahwasanya hamba ini seluruhnya diperintahkan. Ya. Bahkan para nabi, para rasul, malaikat bahkan semuanya diperintahkan dan dilarang. Ya. Nah, maka seorang hamba hendaknya tidak melakukan sesuatu atau perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dalam hadis terdapat ya dalil dibolehkannya perkara yang halal, perkara yang baik. Ya. Dan di antara perkara yang baik adalah perkara yang mubah, perkara yang lezat, yang Allah Ta'ala bolehkan untuk para hambanya. Ya, maka jangan sampai ada seorang mengatakan termasuk dari ibadah adalah meninggalkan perkara yang mubah. Ini sangat keliru. Ya. Termasuk dari ibadah adalah meninggalkan perkara yang mubah, perkara yang boleh. Ini keliru. Atau dia katakan termasuk dari zuhud, meninggalkan perkara yang mubah. Ini perkara yang keliru. Barakallahu fikum. Ya. Menyelisih apa? Syariat Islam. Tadi telah disebutkan yang dikatakan sebagai zuhud itu apa? Meninggalkan perkara yang haram, perkara yang dilarang, perkara yang makruh. Demikian pula perkara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak dibutuhkan. Itu disebut dengan zuhud. Kemudian demikian pula termasuk dari perkara yang baik, ya, yang lezat, makan buah-buahan, makan daging, menikahi wanita, demikian pula tidur, ya. Asalnya semuanya adalah perkara yang baik. Nah, barakallahu fikum. Tapi tentunya seorang hamba melakukan hal-hal tersebut yang dimudahkan oleh Allah, yang dihalalkan, yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita lakukan dengan yang baik, dengan cara yang baik tentunya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Nah, kemudian di antara faedah yang kita bisa petik adalah padanya terdapat dalil bahwa yang namanya doa tidak akan diterima. Tidak akan diterima kecuali terpenuhi sebab-sebab diterimanya doa. Terpenuhi sebab-sebab diterimanya doa dan hilangnya penghalang-penghalang diterimanya doa. Ini faedah yang kita bisa petik, ya, faedah yang kita bisa petik dari hadis yang telah kita sebutkan. Nah, kemudian faedah selanjutnya, padanya terdapat dalil bahwasanya perkara yang haram ini kebalikannya. Perkara yang haram itu bisa menjadi sebab merusak badan. Sebab badan itu rusak. Ya. Karena ia mengasupi badannya dengan perkara yang tidak baik. Ya, kenapa Allah larang perkara yang tidak baik? Karena ada mudarat padanya. Makanya disebutkan oleh ulama apa? Perkara yang haram ini menjadi apa? Menjadi sebab keburukan bagi badan. Ya, keburukan bagi badan seorang. Ya. Seperti misalnya ya, di antara perkara yang haram makan bangkai misalnya, itu bisa menjadi sebab ya, keburukan. Ya. Demikian pula hal-hal yang memabukkan. Kenapa dilarang? Ya karena ada keburukan padanya.
Demikian pula yang disebutkan bahwasanya juga di antara keburukannya adalah keburukan kaitannya dengan agama seorang hamba. Bisa jadi apa? Agamanya berkurang disebabkan karena dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi telah disebutkan perkara yang haram ini bisa menjadi sebab malasnya seorang menegakkan ibadah, melakukan amalan-amalan saleh. Nah, ini di antara faedah yang bisa kita petik dalam hadis. Maka di antara faedah juga atau nasihat yang disebutkan oleh ulama bahwasanya ini merupakan hadis yang agung dan ini merupakan jalan. Hadis ini merupakan jalan yang hendaknya seorang itu berjalan pada jalan tersebut. Ini kaitannya dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Urgensi dan pentingnya amalan atau urgensi dan pentingnya perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik. Karena di dalam setiap harinya, siang dan malamnya, itu kita tidak lepas dari yang namanya perkara yang disebutkan dalam hadis, makan dan minum, berpakaian. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kita berusaha mencari yang halal, menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa semangat mengambil perkara-perkara yang halal? Jawabannya kembali kepada pembahasan di awal-awal pembahasan kita. Ketahuilah perintah Allah itu apa? Semuanya pasti baik. Syariat Allah pasti semuanya baik. Makanya kalau ada yang halal-halal, walaupun mungkin agak sebagian manusia mungkin susah melakukannya. Kalau perkara yang haram mudah dia lakukan. Barakallahu fikum. Menikah misalnya, perkara yang halal mungkin dianggap susah. Perkara yang haram mudah, apalagi sekarang ada handphone misalnya, bisa bermaksiat. Ini ujian semuanya. Tapi ketahuilah kalau kita menempuh perkara yang halal, pasti di baliknya ada hikmah yang sangat besar, pasti kebaikan yang kita akan dapatkan. Adapun menempuh perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin awalnya dia lezat rasakan, akan tetapi barakallahu fikum, di baliknya ada keburukan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini di antara hal-hal yang bisa menjadi sebab kita semangat di dalam melakukan dan mengambil perkara-perkara yang dimudahkan atau dibolehkan. Perkara-perkara yang mubah. Nah, perkara-perkara yang halal, ketahuilah seluruh perintah Allah, syariat Allah pasti kebaikan di baliknya. Dan seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah pasti perkara yang haram tersebut pasti keburukan. Kalau ditinggalkan pasti itu kebaikan. Ini hendaknya kita jadikan hadis ini sebagai pegangan kita dalam setiap harinya melakukan aktivitas kita, mencari rezeki, bekerja. Hendaknya kita jadikan hadis ini sebagai jalan kita. Barakallahu fikum. Pengingat bagi kita seluruhnya. Hendaknya kita mencari hal-hal yang halal, mencari hal-hal yang dibolehkan, mengasupi diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Karena semuanya insyaallah taala akan kembali, kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang sempat kita dengarkan di malam hari ini, satu hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Semoga yang kita dengarkan, yang kita fahami, nah, barakallahu fikum, yang kita ketahui, faedah yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi kita seluruhnya. Semoga Allah taala menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana bisa menjadi bermanfaat? Jawabannya diamalkan. Jawabannya diamalkan karena kita belajar, ta'lim, bermajelis ta'lim. Barakallahu fikum, itu untuk supaya kita amalkan. Tujuannya adalah untuk diamalkan. Karena yang namanya amalan itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita belajar itu sebab mengantarkan kita kepada amalan, mengantarkan kita kepada amalan. Demikianlah orang yang cerdas, dia adalah orang yang lebih mendahulukan dan lebih mementingkan perkara yang merupakan tujuan, bukan mendahulukan perkara yang sifatnya ia mengantarkan kepada tujuan.
Ya tentunya ada yang mengantarkan kepada tujuan, ada tujuan. Orang yang cerdas apa? Lebih mengutamakan tujuannya. Tujuan kita apa? Beribadah, beramal amalan soleh. Bagaimana caranya? Apa yang mengantarkan kita kepada amalan soleh? Menuntut ilmu, belajar, mengumpulkan ilmu. Ya barakallahu fikum. Ya mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.